Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Perkenalkan, nama saya Fahreza dengan NIM 20600 1281 dari jurusan Pendidikan Fisika Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Alauddin Makassar. Teman-teman sekalian, yang pertama-tama yang harus kita lakukan yaitu kita memanjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena Dialah Tuhan yang telah memberikan kita rahmat serta hidayah sehingga kita tetap bisa beraktivitas sebagaimana sedia kalanya. Kalian bisa menonton video yang kakak share di YouTube, sedangkan kakak bisa men-share materi-materi yang berfaedah dalam video pembelajaran. Nah, tak lupa pula kita kirimkan salam dan salawat kepada Nabi junjungan kita, Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dialah Nabi yang telah membawa kita dari alam gelap gulita menuju alam terang benderang seperti sekarang ini. Nah, teman-teman sekalian, dalam video pembelajaran pada video kali ini, kakak akan membawakan materi yang berjudulkan usaha dan energi. Mengapa teman-teman sekalian harus mengetahui apa itu usaha dan energi? Dalam mempelajari usaha dan energi, ada tujuan pembelajaran serta kompetensi dasar yang adik-adik ini harus capai. Yang pertama, yaitu tujuan pembelajarannya, adik-adik atau teman-teman sekalian mampu menganalisis hubungan antara usaha dan energi potensial. Yang kedua, adik-adik dan teman-teman sekalian mampu menerapkan konsep usaha dan energi potensial dalam kehidupan sehari-hari. Serta yang terakhir, tujuan pembelajaran yang harus adik-adik atau teman-teman sekalian harus capai, yaitu adik-adik dan teman-teman sekalian mampu menunjukkan perilaku ilmiah dalam melakukan atau dalam menerapkan materi usaha dan energi. Nah, kompetensi dasarnya yaitu adik-adik atau teman-teman sekalian mampu menganalisis konsep energi, usaha, hubungan usaha dan perubahan energinya, serta hukum kekekalan energi untuk menyelesaikan permasalahan gerak dalam atau kejadian-kejadian yang adik-adik atau teman-teman sekalian rasakan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, langsung saja kita masuk pada materi usaha dan energi. Untuk video pembelajaran kali ini atau video pembelajaran yang kakak akan sampaikan kepada kalian, di sini materi pembelajarannya hanya berfokus pada materi energi potensial. Kita mengambil satu contoh dalam kehidupan sehari-hari kita, seperti orang yang jatuh dari gedung atau gunung yang tinggi, atau benda semisal air yang terjun ke bawah ke dasar sungai. Nah, dalam fenomena tersebut, apakah ada energi-energi yang terlibat di dalamnya? Apakah terjadi perubahan energi pada saat orang atau benda tersebut jatuh dari ketinggian? Pasti kita bertanya-tanya, apakah ada energi tersebut yang dihasilkan? Apa sajakah energi yang terlibat di dalamnya? Yang pertama, kita mengambil contoh, adakah perubahan energi ketika air terjun atau orang jatuh? Pertanyaan kedua, energi apa sajakah yang terlibat atau energi apa sajakah yang berubah pada saat fenomena orang melompat dari gunung atau gedung yang tinggi terjun ke bawah dengan air terjun yang ketinggiannya 50 meter ke atas terjun ke bawah ke dasar sungai? Serta apakah hubungan atau bagaimana hubungan antara usaha dengan perubahan energinya? Mari kita jawab 3 pertanyaan tersebut dalam video pembelajaran.
Langsung saja kita masuk pada pertanyaan yang pertama. Adakah perubahan energi ketika seseorang atau suatu benda jatuh dari ketinggian atau dari gedung yang tinggi atau gunung yang tinggi ke bawah, ataukah adakah perubahan energi yang terjadi ketika air yang ketinggiannya 50 meter terjun ke bawah ke dasar sungai? Jawabannya betul. Ada perubahan energi yang terjadi dalam kedua kasus tersebut. Nah, energi apa sajakah yang terlibat di dalamnya? Dalam kejadian orang yang jatuh dari gedung yang tinggi atau gunung yang tinggi dengan air terjun, air yang jatuh dari ketinggian 50 meter jatuh ke bawah dasar sungai. Energi yang terlibat di dalamnya yang pertama yaitu energi potensial gravitasi. Energi potensial gravitasi dari air dan orang yang jatuh dari gedung tersebut atau air terjun tersebut mengalami perubahan. Nah, energi potensial gravitasi ini berubah menjadi energi apa? Apakah energi potensial gravitasi ini menjadi energi dalam sehingga bisa menghasilkan ilmu santet? Tentulah bukan. Inilah pentingnya kita mempelajari materi, usaha, dan energi. Dalam usaha dan energi ada yang namanya perubahan energi. Ini kita dapat temukan dalam materi termodinamika, hukum kekekalan energi. Kita kembali kepada materi, teman-teman, adik-adik sekalian. Energi potensial gravitasi ini akan berubah menjadi energi kinetik. Dalam materi usaha dan energi, kita mengenal banyak sekali energi-energi. Mulai dari energi gravitasi, energi diam, energi kinetik, energi mekanik, dan energi yang lainnya. Dalam materi termodinamika, hukum kekekalan energi, energi itu tidak dapat diciptakan maupun energi ini tidak dapat dimusnahkan, melainkan energi ini hanya dapat dirubah ke dalam bentuk energi yang lain. Seperti contohnya, dalam kehidupan sehari-hari, pasti kita sering melihat yang namanya kipas angin. Mengapa kipas angin tersebut ini bisa berputar? Pasti kita bertanya-tanya, hal apa yang menyebabkan kipas angin ini berputar? Dalam kasus kipas angin, ada dua energi yang terlibat. Yang pertama energi listrik, yang kedua adalah energi gerak atau energi kinetik. Energi listrik ini bisa menghasilkan energi gerak. Energi listrik akan diubah menjadi gerak sehingga baling-baling pada kipas angin ini bisa berputar. Kembali kepada materi kita, yaitu energi potensial gravitasi. Kita pasti bertanya-tanya, sejauh ini kakak menjelaskan energi potensial gravitasi. Sebenarnya, apa itu energi potensial gravitasi? Energi potensial gravitasi ini adalah energi yang dimiliki oleh suatu benda, setiap benda, seluruh benda, baik itu benda hidup, benda mati, maupun benda-benda yang lain, maupun itu manusia dan hewan. Semuanya memiliki energi potensial gravitasi. Energi potensial gravitasi adalah energi yang dimiliki semua benda karena posisinya. Energi potensial gravitasi dimiliki oleh semua benda karena posisinya
dalam medan gravitasi. Dalam kehidupan sehari-hari, teman-teman atau adik-adik sekalian pasti pernah mendengar bahwa atau mendengar guru kalian menyampaikan bahwa kita ini memiliki energi gravitasi, di mana kita akan tertarik atau akan ditarik ke dalam pusat bumi. Itu yang dinamakan energi gravitasi. Maka, teman-teman sekalian, jadi kita lihat dari pengertian energi potensial gravitasi ini, yaitu energi yang dimiliki oleh sebuah benda karena posisinya dalam medan gravitasi. Berarti dapat kita tarik benang merahnya. Semakin kita di atas ketinggian, maka energi gravitasi, contohnya kakak, berada dalam ketinggian 1000 meter. Maka energi gravitasi atau energi tarik ke bawah kakak itu akan menjadi besar. Jadi bisa dibilang semakin tinggi benda tersebut, maka energi potensial gravitasinya akan semakin besar. Begitupun sebaliknya. Semakin dekat benda atau seseorang ke dalam titik gravitasi, yaitu inti bumi, maka energi potensial gravitasinya akan semakin kecil. Karena tadi kakak menjelaskan bahwa pada saat orang jatuh dari gedung yang tinggi, maka energi potensial gravitasi akan berubah menjadi energi kinetik. Betul sekali. Nah, pasti kalian bertanya-tanya, energi kinetik ini apa sebenarnya? Energi kinetik adalah energi yang dihasilkan apabila suatu benda itu bergerak. Jadi, apabila benda tersebut itu diam, maka energi kinetiknya menjadi nol. Mengapa? Karena energi tersebut atau benda tersebut diam, tidak melakukan apa-apa. Jadi, dapat kita tarik kesimpulan bahwa semakin bergerak benda tersebut, maka energi kinetiknya akan menjadi besar, semakin besar. Dalam kedua kasus, yaitu orang jatuh dari gedung dan air terjun, total energi yang dihasilkan atau perubahan energinya itu konstan. Mengapa konstan, adik-adik? Menurut referensi dari kakak yang dibaca, bahwa apabila kita menjumlahkan energi potensial gravitasi dan energi kinetiknya, maka hasilnya tetap konstan, sesuai dengan hukum kekekalan energi. Meskipun bentuk energinya berubah, energi potensial menjadi energi kinetik, tapi itu tidak akan menambah energi tersebut. Artinya, energi potensial gravitasi akan berbanding lurus dengan energi kinetik. Jadi semisal energi kinetiknya semisal energi potensial gravitasi yang ada pada seseorang yang jatuh dari gedung yang tinggi, maka energi kinetik yang dihasilkannya pula itu sebesar 15 atau sebanding. Jadi dapat kita tarik kesimpulan, energi itu tidak dapat dibuat, tidak dapat dimusnahkan, melainkan kita hanya dapat merubahnya. Kita masuk kepada pertanyaan yang nomor 3. Bagaimana hubungan antara usaha dengan perubahan energinya? Dalam hubungan antara usaha dan perubahan energi,
sebagaimana tadi kakak jelaskan bahwa dalam termodinamika atau hukum kekekalan energi, energi itu tidak dapat dimusnahkan, tidak dapat dibuat, melainkan hanya dapat dirubah bentuknya atau dipindahkan dari satu bentuk ke bentuk yang lain. Usaha dalam konteks ini merujuk pada transfer energi yang dilakukan oleh suatu sistem. Artinya, teman-teman adik-adik sekalian, usaha ini hanya akan melakukan perpindahan menjadi energi. Artinya, semakin besar usaha yang dilakukan, maka semakin besar energi yang dihasilkan. Secara matematis, usaha ini disimbolkan dengan huruf W. Teman-teman adik-adik sekalian, ada banyak rumus-rumus dalam materi usaha dan energi. Dalam materi usaha dan energi yang kita berfokus pada energi potensial yang tadi kakak jelaskan, kita mengambil contohnya rumus W sama dengan F dikali D dikali cos theta, di mana W adalah usaha, sedangkan F adalah gaya yang diterapkan pada objek, sedangkan D adalah jarak perpindahan objek, sedangkan cos theta adalah sudut antara gaya yang diterapkan dan arah perpindahan objeknya. Teman-teman adik-adik sekalian, perubahan energi di sisi lain merujuk pada perubahan jumlah energi dalam suatu sistem. Perubahan energi dapat terjadi dalam berbagai banyak bentuk, seperti energi kinetik, energi potensial, dan energi panas, energi gerak, dan energi-energi yang lainnya. Hubungan antara usaha dan perubahan energi dapat dirumuskan dalam prinsip kerja energi. Prinsip ini menyatakan bahwa usaha yang dilakukan pada suatu sistem akan menghasilkan perubahan energi dalam sistem tersebut. Sebagaimana dari sumber yang kakak baca, bahwa perubahan energi dalam suatu sistem akan menghasilkan energi yang dilakukan oleh sistem tersebut. Jadi, dalam kesinambungannya, energi ini berbanding lurus dengan usaha. Apabila usahanya besar, maka energi yang dihasilkannya juga besar. Dalam materi usaha dan energi terdapat juga yang namanya rumus W sama dengan delta E, di mana W adalah usaha, sebagaimana yang tadi kakak jelaskan, usaha yang dilakukan oleh sistem tersebut. Sedangkan delta E adalah perubahan energi yang ada dalam suatu sistem tersebut, di mana rumus ini dapat kita gunakan untuk mengukur berapa perubahan yang terjadi dalam proses usaha dalam suatu sistem. Dengan demikian, usaha yang dilakukan oleh suatu sistem akan menyebabkan perubahan energi dalam sistem tersebut. Nah, itulah tadi adik-adik teman-teman sekalian penjelasan mengenai materi usaha dan energi yang terfokus pada usaha energi potensial. Mungkin cukup sekian video pembelajaran yang bisa kakak sampaikan. Semoga video pembelajaran ini dapat menambah wawasan kalian. Kurang lebihnya mohon dimaafkan.
Mari kita tutup video pembelajaran ini dengan mengucapkan hamdalah. Sekian dari kakak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.